Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Elkasoneta dengan NIM 2405135251. Nah, saat ini saya akan menganalisis beberapa taman yang ada di Universitas Riau. Yuk ikuti. Universitas Riau bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga memiliki ruang terbuka hijau yang menjadi daya tarik tersendiri, seperti adanya Taman Sri Kandi dan Taman Ilmu. Taman Sri Kandi sering menjadi tempat bersantai, belajar, bahkan berdiskusi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Di Taman Sri Kandi juga terdapat danau yang menambah suasana asri dan menenangkan. Selain itu, ada juga Taman Ilmu yang menjadi favorit keluarga untuk mengajak anak-anaknya bermain di taman tersebut. Karena di taman tersebut memiliki berbagai permainan untuk anak-anak. Namun sayangnya, di balik semua itu masih terlihat banyak sampah-sampah yang berserakan, baik sampah organik seperti daun kering maupun sampah non-organik seperti sampah plastik dan botol bekas. Bahkan di dalam danau tersebut juga masih terlihat sampah-sampah yang berserakan yang mengapung di danau tersebut. Selain ditemukannya sampah-sampah yang berserakan, di beberapa titik taman-taman tersebut ditemukan aktivitas pembakaran sampah, dan pembakaran sampah ini dinilai sangat membahayakan bagi kesehatan, tepatnya pada pernafasan manusia, serta dapat mencemari udara di sekitarnya. Padahal di kedua taman tersebut sudah disediakan tempat sampah dan papan himbauan agar mahasiswa dan masyarakat umum dapat menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Namun dengan adanya kedua taman tersebut itu tentu memiliki dampak positif seperti sebagai ruang terbuka hijau yang membantu menurunkan suhu lingkungan sekitar dan menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen. Yang kedua sebagai tempat rekreasi dan edukasi, yaitu sebagai tempat bersantai, belajar, dan diskusi mahasiswa serta mendorong fisik aktivitas dan interaksi sosial bagi keluarga dan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana pengembangan kreativitas. Nah, beberapa mahasiswa memanfaatkan taman-taman tersebut untuk membuat konten, mengerjakan tugas, ataupun kegiatan lainnya. Tetapi dengan adanya permasalahan seperti sampah yang berserakan, sampah yang mengapung di danau, serta tempatnya pembakaran sampah akan berdampak negatif seperti mencemari lingkungan. Sampah organik dan non-organik itu dapat mencemari tanah, dan sampah yang ada di dalam danau tersebut akan mengganggu ekosistem air dan merusak keindahan serta mencemari sumber air. Yang kedua yaitu berpengaruh kepada kesehatan pengunjung seperti mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, sampah yang membusuk menimbulkan bau tak sedap dan potensi penyebaran penyakit, serta asap dari pembakaran sampah ini akan berbahaya yang dapat memicu gangguan pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir yaitu menurunkan kenyamanan pengunjung terhadap taman-taman tersebut. Adapun solusi yang harus kita lakukan seperti mengedukasi dan kampanye kesadaran. Dengan mengadakan kampanye kebersihan rutin dan edukasi lingkungan bagi pengunjung, terutama mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dengan memasang infografis menarik dan jelas tentang jenis sampah dan dampaknya. Yang kedua itu meningkatkan fasilitas kebersihan, menambah jumlah tempat sampah, terutama tempat sampah terpisah, yaitu tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik, dan menyediakan tempat pengumpulan sementara atau TPS yang aman dan ramah lingkungan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan teori lingkungan, seperti teori ekologi manusia, yang menyatakan bahwa manusia dan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik. Nah, kaitannya dengan taman tersebut yaitu ketika taman yang bersih akan menciptakan perilaku yang tertib dan sehat. Sebaliknya juga, lingkungan kotor akan memperkuat kebiasaan negatif masyarakat seperti membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu ada teori perilaku lingkungan.
Nah, perilaku manusia terhadap lingkungan ini dipengaruhi oleh persepsi, kebiasaan, dan norma sosial. Kaitannya dengan taman-taman tersebut yaitu rendahnya kesadaran membuang sampah menunjukkan perlunya pembentukan perilaku baru melalui edukasi, contoh nyata, dan tekanan sosial positif. Nah, yang terakhir itu teori lingkungan berkelanjutan, mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan kelestarian lingkungan untuk masa depan. Nah, dengan mengelola taman harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Nah, itulah beberapa taman-taman yang ada di Universitas Riau. Seperti yang kita ketahui, beberapa taman kondisinya sangat memprihatinkan, khususnya di taman bermain yang biasa digunakan untuk anak-anak berrekreasi di sore hari. Nah, di situ terdapat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, walaupun sudah sediakan tempat sampah ataupun himbauan yang sudah diberikan oleh Universitas Riau. Kita sebagai masyarakat umum dan mahasiswa yang menggunakan taman itu untuk beristirahat atau berekreasi memiliki kesadaran tinggi untuk membuang sampah di tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga taman-taman tersebut masih bisa kita gunakan hingga masa mendatang. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.